Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beasiswa PPDB kelapa sawit dan apa saja sih contoh soal pengetahuan kelapa sawit. Nah, menurut pengalaman saya untuk soal pengetahuan kelapa sawit sendiri ini biasanya sangat simpel, tapi terkadang jika kita tidak tahu tentang dunia perkebunan kelapa sawit, kita akan sulit untuk mengerjakannya. Untuk yang soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar di perkebunan kelapa sawit. Mungkin jika kalian tidak tahu, ini sangat asing didengar karena hanya orang-orang tertentu yang tinggal di perkebunan kelapa sawit yang tahu tentang gambar ini. Nah, ini merupakan di sini terdapat pernyataan yang benar adalah di sini kan. Yang A ada gawangan mati, yang B ada piringan, yang C ada pasar pikul. Nah, yang D ini TPH. Nah, untuk gambar di atas ini merupakan jika kita lihat gawangan mati ini bukan gambar gawangan mati. Kemudian yang pasar pikul ini juga bukan pasar pikul. Kemudian yang D ini TPH, ini juga bukan gambar TPH. Yaitu ini merupakan gambar piringan di sekitar pokok perkebunan kelapa sawit. Pokok kelapa sawit. Berarti kita pilih yang B. Kemudian yang soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan kastrasi? Di sini ada jawaban A, membuang bunga jantan, B membuang bunga betina, yang C membuang bunga betina dan bunga jantan, yang D membuang pelepah. Nah, di sini untuk yang dimaksud kastrasi adalah membuang bunga betina dan bunga jantan. Jadi tidak hanya bunga jantan saja yang dibuang atau bunga betina saja yang dibuang. Karena untuk kastrasi sendiri ini dilakukan pada masa TBM, tanaman belum menghasilkan, sehingga yang dibuang itu bunga betina dan bunga jantan. Jadi kita pilih jawaban yang C. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan pruning. Di sini ada membuang bunga jantan, B membuang bunga betina, C membuang bunga betina dan bunga jantan, D membuang pelepah. Nah, pruning ini biasanya dilakukan pada masa TM, tanaman menghasilkan. Untuk pruning sendiri bertujuan untuk menjaga kecukupan pelepah. Jadi dari kunci jawaban tadi menjaga kecukupan pelepah yaitu D, membuang pelepah. Nah, untuk membuang pelepah ini yang dibuang pelepah yang sudah tidak berproduktif, contohnya pelepah yang sudah kering. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini terdapat gambar perkebunan kelapa sawit. Di sini ada keterangannya A gawangan mati, B piringan, C pasar pikul, D TPH. Nah, untuk di sini untuk gawangan mati bukan ya. Ini bukan gawangan mati, kemudian piringan juga bukan, TPH juga bukan. TPH itu tempat pengumpulan hasil. Yang berarti yang C pasar pikul ini bertujuan untuk mengangkut buah yang ada di sekitar pokok menuju ke TPH. Ini pasar pikul. Kemudian soal yang kelima. Soal yang kelima, apa kepanjangan dari TPH? Tadi sudah saya jelaskan ya. TPH itu di sini kalian cermati kata-katanya. A tempat peletakan buah, B tempat pengelolaan hasil, C tempat pengumpulan buah, D tempat pengumpulan hasil. Nah, untuk TPH ini adalah yang D ya, tempat pengumpulan hasil. Jadi untuk sedangkan yang ini kan tempat pengumpulan buah ini kan bukan, nggak ada hanya ini apa ini kan. Untuk TPH juga ini bukan pengelolaan hasil. Jadi TPH itu tempat pengumpulan hasil, berarti yang D. Kemudian perhatikan gambar di samping.
pertanyaan yang benar adalah, nah ini gambar pelepah yang disusun di tengah-tengah gawangan. Nah, di sini ada keterangan A gawangan mati, B piringan, C pasar pikul, D TPH. Untuk TPH sendiri ini bukan termasuk TPH, karena TPH itu tempat pengumpulan hasil, kemudian pasar pikul itu buat akses jalan untuk angkut buah dari pokok kelapa sawit menuju ke TPH. Untuk piringan ini adalah piringan di sekitar pokok kelapa sawit. Nah, ini merupakan gawangan mati karena ini merupakan tempat penumpukan pelepah-pelepah hasil panen. Karena disebut gawangan mati karena ini tidak bisa dilalui oleh atau tidak bisa diakses untuk dilewati, begitu. Berarti jawabannya yang A. Nah, untuk soal-soal gambar ini kalian bisa mempelajarinya lagi. Ini biasanya masih banyak lagi soal-soal gambar. Contohnya gambar TPH kalian bisa mencarinya. Kemudian pasar tengah itu seperti apa, kemudian kaki 5 itu seperti apa, kemudian pokok over pruning itu seperti apa, pokok under pruning itu seperti apa, kemudian masih banyak gambar-gambar yang lain yang perlu kalian ketahui. Ini cuman hanya contoh soal aja. Nah, untuk yang ketujuh, apa kepanjangan dari PKS? Nah, di sini pahami dulu kepanjangan dari PKS. Mungkin yang udah tahu PKS itu apa sih PKS? Nah, untuk A ini pengelolaan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, C pengumpulan kelapa sawit, D pembuatan kelapa sawit. Nah, ini PKS itu merupakan pabrik kelapa sawit ya. Pabrik kelapa sawit. Jadi bukan pengelolaan kelapa sawit ya. Pabrik kelapa sawit PKS. Kemudian untuk yang ke-8, berikut SPH yang sudah ditentukan untuk perkebunan kelapa sawit, yaitu kecuali. Di sini ada 136 pokok per hektar, yang B 140 pokok per hektar, yang C 143 pokok per hektar, yang D 148 pokok per hektar. Nah, di sini kecuali ya. Pahami dulu kata-katanya atau pertanyaannya. Di sini garis bawahi kecuali. Berarti kecuali yang bukan ditentukan oleh perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk jumlah SPH-nya sendiri yang sudah ditentukan yaitu ada 128 pokok per hektar, ada 136 pokok per hektar, ada 143 pokok per hektar, dan juga ada 148 pokok per hektar. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah 140 pokok per hektar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu 9. Sebutkan 3 varietas kelapa sawit. Yang pertama ada Dura, Piscifera, dan Tenera. Nah, di sini kalian harus benar-benar memperhatikan namanya. Dari Dura sendiri, Piscifera sendiri, dan Tenera. Nah, di sini ada beberapa, ini hampir sama saja ya kan. Dura, Piscifera, Dura, Piscifera, Dura, Piscifera, Tenera, Dura, Piscifera, Tenera. Nah, ini yang benar yaitu yang A. Kenapa yang A? Karena di sini ada gabungan kata. Tenera itu sangat sederhana, yaitu Tenera biasa gini. Kemudian yang C, kenapa yang C salah? Yang itu ada penggabungan kata Piscifera. Sebenarnya hampir sama saja kan, tapi beda ini. Kemudian yang D ini juga Dura. Dura itu cuman biasa aja katanya, Dura. Jadi nggak ada gabungan kata. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 10. Contoh soal 10. Berdasarkan warna kelapa sawit dibedakan menjadi 3, yaitu nigrescens, virescens, dan albescens. Nah, di sini juga ada penggabungan kata. Kalian perlu dipahami, jika ada kata-kata yang double itu bukan termasuk kata yang sebenarnya ya. Ini ada gabungan kata
Di sini ada gabungan kata, terus di sini ada gabungan kata, di sini nggak ada gabungan kata, di sini ada gabungan kata di al. Ini di r, ini di r. Nah, berarti